Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 1001 Ide. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam belajarnya. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban dan pembahasan ilmu pengetahuan alam atau IPA kelas 7 halaman 41 sampai dengan halaman 44. Dan ini termasuk ke dalam kurikulum Merdeka 2022. Halaman-halaman tersebut termasuk ke dalam bab 1 yaitu hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Pada halaman 41 ini kita akan membahas review bab. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang dengan lebih baik dan aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya pada halaman 41 pada bagian review bab. Petunjuknya adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk melatih mengingat kembali pemahaman kalian akan materi yang telah dipelajari pada bab 1 ini. Nomor 1. Ada 6 cabang utama ilmu sains, yaitu astronomi, biologi, fisika, kimia, geologi, dan ekologi. Sebutkan fokus masing-masing cabang ilmu tersebut. Maka jawabannya adalah biologi mempelajari makhluk hidup, fisika mempelajari gejala dan fenomena alam, sifat benda-benda, kimia mempelajari zat atau materi dan perubahannya atau reaksi kimia. Astronomi adalah mempelajari tata surya, geologi mempelajari bumi dan perubahannya, sedangkan ekologi mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nomor 2. Identifikasikan 5 hal yang akan menimbulkan masalah keselamatan di laboratorium IPA pada gambar berikut ini. Berikan alasan kalian mengapa hal tersebut menjadi masalah. Jadi silakan perhatikan pada gambar 1.22 suasana di laboratorium. Maka jawabannya adalah A. Berlarian di laboratorium bisa membahayakan karena ada kemungkinan menyenggol orang yang sedang membawa bahan kimia. B. Mengarahkan tabung reaksi ke wajah ketika memanaskan cairan di dalamnya. Cairan yang akan menguap bisa mengenai wajahnya. C. Tidak menggunakan jas laboratorium, kacamata pengamat, dan sarung tangan. D. Mencampurkan bahan kimia tanpa instruksi guru. Bahan kimia yang digunakan mungkin saja berbahaya atau korosif, dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan atau menghasilkan gas beracun. E. Rambut yang panjang tidak diikat ketika menggunakan api. Rambut bisa terbakar ketika kena api. F. Bercanda di laboratorium sama dengan berlarian di laboratorium. Yang ketiga, apakah nama alat-alat laboratorium di bawah ini terbuat dari bahan apakah alat-alat tersebut dan apa saja kegunaan alat-alat itu? Tuliskan jawaban kalian dengan lengkap. Silahkan perhatikan pada bagian A. Bagian A adalah gelas kimia, terbuat dari gelas atau plastik dan kegunaannya adalah untuk mencampur atau memanaskan bahan kimia. Pada gambar B, namanya adalah tabung reaksi, terbuat dari gelas atau kaca, kegunaannya untuk mencampur atau memanaskan bahan kimia dalam jumlah sedikit. Yang C, nama alatnya adalah cawan porselen, terbuat dari keramik, kegunaannya untuk menguapkan cairan dalam suatu campuran. Yang D, nama alatnya adalah gelas ukur, terbuat dari gelas atau plastik, kegunaannya untuk mengukur volume cairan. Yang E adalah namanya corong, terbuat dari gelas atau plastik,
Kegunaannya untuk menyaring campuran. Yang F adalah labu Erlenmeyer, terbuat dari gelas atau kaca. Kegunaannya untuk mencampur atau memanaskan bahan kimia, terutama yang menghasilkan gas, juga untuk menyaring. Gambar yang G adalah termometer, terbuat dari gelas dan air raksa atau alkohol. Kegunaannya untuk mengukur suhu. Dan yang H adalah gambar kaki 3, terbuat dari logam. Kegunaannya untuk menopang alat lain dalam proses pemanasan. Selanjutnya soal nomor 4. Apakah perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan? Sebutkan masing-masing 2 contoh. Besaran pokok adalah besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lain. Contohnya adalah massa, waktu, suhu, dan panjang. Besaran turunan ialah besaran yang ditetapkan dari besaran pokok. Contohnya adalah luas, kecepatan, volume, gaya, dan sebagainya. Selanjutnya soal nomor 5. Tuliskanlah hasil pengukuran di bawah ini disertai dengan satuannya yang benar. Silahkan perhatikan pada bagian A, itu adalah gambar termometer. Maka hasil pengukurannya adalah 41 derajat Celcius. Pada gambar B, itu adalah gambar pengukuran dari gelas ukur. Perhatikan pada titik yang berwarna biru ini, dan ini adalah hasilnya 220 ml. Sedangkan pada gambar C, ini adalah gambar penggaris. Panjangnya yang dihasilkan adalah 17,4 cm. Dan yang D adalah timbangan. Perhatikan jarum yang berwarna merah ini. Hasil pengukurannya adalah 100 gram. Selanjutnya halaman 44. Berdasarkan gambar di bawah ini, tentukan volume batu. Perhatikan pada gambar sebelum ditambahkan batu adalah 20 ml. Setelah ditambahkan batu, hasilnya adalah 40 ml. Maka volume batu sama dengan 40 dikurangi dengan 20 sama dengan 20 ml. Soal yang nomor 7. Bagas, Raven, Nyongki, dan Daniel ingin mengetahui apakah waktu untuk mendidihkan air akan lebih cepat apabila airnya diberikan garam terlebih dahulu atau tidak. Bantulah mereka. A. Menentukan tujuan percobaan. Jadi tujuan percobaannya adalah menyelidiki pengaruh penambahan garam pada waktu mendidihnya air. B. Menentukan variabel-variabel dalam percobaan mereka, di mana variabel bebasnya adalah jumlah garam yang ditambahkan. Variabel terikatnya adalah waktu mendidihnya air, dan variabel kontrolnya adalah jumlah air yang digunakan serta wadah yang digunakan. Selanjutnya pada bagian C, tuliskan langkah-langkah kerja atau prosedur mengerjakan percobaan ini. Maka jawabannya adalah yang pertama, menyiapkan 2 wadah berisi air dengan volume yang sama. Yang kedua, memberikan garam pada salah satu wadah air. Yang ketiga, menyalakan kompor dan timer.
Yang keempat, mengukur suhu air pada kurun waktu tertentu. Dan yang kelima adalah mencatat waktu air mendidih pada masing-masing wadah. Selamat, kalian telah menjadi ilmuwan cilik dengan mempraktekkan cara kerja pada peneliti sains yang terkenal dengan nama metode ilmiah. Kalian akan terus berlatih menggunakan cara penyelidikan seperti ini pada bab-bab selanjutnya. Demikianlah pembahasan untuk soal-soal halaman 41 sampai dengan 44. Semoga video-video kami yang kami bahas dapat membantu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.